Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Perpisahan. Kata ini begitu akrab, namun tak pernah mudah. Baik anak muda yang merelakan impian, maupun orang tua yang melepaskan anaknya merantau, semuanya tahu rasa pedih yang menyertai sebuah perpisahan. Tangis, kekosongan, rindu, itu semua wajar. Tapi anehnya, ketika Yesus berpisah dengan para muridnya dalam peristiwa kenaikan ke surga, mereka tidak tenggelam dalam kesedihan. Justru, mereka pulang dengan hati yang penuh sukacita. Bagaimana mungkin? Ternyata, ada 4 alasan kuat yang membuat para murid bisa merespons perpisahan ini bukan dengan air mata, tetapi dengan pengharapan yang bersinar. Pertama, mereka mengerti rencana Allah. Para murid tidak melihat peristiwa kenaikan Yesus sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari rencana besar Allah. Mereka belajar membaca hidup dengan kacamata iman, bukan perasaan. Pengertian mereka akan kitab suci membuat mereka sadar bahwa semuanya, dari kelahiran Yesus, penderitaan, kematian, kebangkitan, hingga kenaikannya, telah dirancang sejak semula. Seringkali kita sedih karena kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Tapi ketika hati dan pikiran kita dibuka oleh firman-Nya, kita akan melihat, setiap peristiwa bukan kebetulan, tapi kepingan dari rencananya yang indah. Kedua, mereka tidak ditinggalkan sendiri. Yesus memang naik ke surga, tapi Ia tidak meninggalkan mereka dalam kehampaan. Ia berjanji akan mengirimkan Roh Kudus, pribadi ilahi yang akan menyertai, menguatkan, dan memperlengkapi mereka. Ini bukan hanya janji untuk mereka saat itu. Janji ini juga milik kita hari ini. Saat kita merasa sepi, kehilangan arah, dan merasa sendiri, Roh Kudus tetap hadir untuk menghibur dan memampukan. Kita mungkin tak lagi melihat Yesus dengan mata, tapi kita bisa merasakan hadiratnya dalam hati. Ketiga, mereka menerima berkat dari Tuhan. Sebelum terangkat ke surga, Yesus memberkati mereka. Ini bukan sekadar gestur, tapi tanda otoritas dan pengutusan. Mereka tidak hanya ditinggal, mereka juga diutus. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melangkah, Ia tidak pernah mengutus tanpa memperlengkapi. Berkatnya adalah tanda bahwa apapun yang akan kita hadapi, kita tidak menghadapi sendirian. Kita diberkati bukan untuk tinggal diam, tapi untuk menjalankan misinya di dunia. Keempat, mereka menjadi saksi mata. Para murid adalah saksi dari segala karya Tuhan, dari penderitaan hingga kemuliaan. Mereka menyaksikan sendiri kenaikan Yesus, dan itu menguatkan iman mereka. Hari ini, kita pun adalah saksi. Mungkin bukan dari peristiwa historis itu, tapi dari kebaikan Tuhan yang kita alami sendiri. Doa yang dijawab, jalan yang dibuka, kekuatan di tengah badai. Iman yang sejati tumbuh dari pengalaman pribadi bersama Tuhan, bukan sekadar cerita dari orang lain. Maka, apa maknanya bagi kita? Setiap dari kita akan mengalami kenaikan dalam hidup, bukan dalam bentuk Yesus terangkat ke langit, tetapi dalam bentuk perpisahan, perubahan, atau musim hidup yang berganti. Tapi seperti para murid, kita pun bisa tetap bersukacita jika kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai. Apa yang hari ini terasa menyakitkan, belum tentu menyakitkan selamanya. Bisa jadi, itu adalah pintu menuju panggilan yang lebih besar, atau cara Tuhan menunjukkan bahwa Ia sedang memimpin kita ke arah yang lebih baik. Jangan takut akan perpisahan. Jangan gentar menghadapi perubahan. Tuhan tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap setia, menopang, menyertai, dan meneguhkan. Maka, jalani perutusan kita dengan sukacita. Tetap percaya, tetap setia, dan tetap memuliakan Tuhan, sebab janjinya tidak pernah gagal. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.